43. Setelah mendapat kabar tentang Anissa dari pengawal, Randy langsung menghubungi bosnya. "Selamat malam Tuan. Maaf mengganggu, saya mendapatkan kabar tentang Nona Anissa dari salah satu pengawal bahwa Nona Anissa dibawa oleh seorang pria," jelas Randy. "Sialan, dibawa kemana dia?" tanya Raihan pada Randy. "Saya belum tahu pasti Tuan. Karena sekarang para pengawal masih membuntuti mobil yang membawa Nona," jawab Randy. "Sare lokasinya pada saya sekarang. Kita ke sana," titah Raihan. "Baik Tuan," jawab Randy. Raihan mematikan sambungan telepon dan langsung mengambil kunci mobilnya. Di ruang tamu Raihan bertemu dengan kedua orang tuanya dan juga sang adik yang baru pulang dari rumah sakit. "Mau kemana Ray? Adikmu baru pulang dari rumah sakit loh. Kok kamu malah pergi?" ujar sang mama. "Saya ada urusan. Lagian sudah ada kalian yang menjaganya," ujar Raihan yang terus berjalan melewati mereka. Raihan pun tidak menghiraukan rengekan sang adik yang terus memanggilnya. Dia mengemudikan mobilnya dengan kecepatan di atas rata-rata setelah mendapatkan lokasi Anissa. Untung saja suasana jalanan tidak begitu ramai sehingga memudahkan dia untuk menyalip mobil lainnya. Sementara itu Anissa yang masih tidak sadarkan diri karena obat tidur, masih berada di dalam mobil yang Hendrik bawa. Mobil Hendrik sampai di sebuah rumah yang diperkirakan itu salah satu rumahnya. Hendrik membopong Anissa masuk ke dalam rumah tersebut. Dengan pelan, Hendrik meletakkan Anissa di atas ranjang yang memang sudah disiapkan sebelumnya. Hendrik membuka jasnya sendiri dan melemparkannya ke sembarang arah. Hendrik menatap Anissa dengan tatapan penuh nafsunya. "Akhirnya hasratku tersalurkan pada seorang gadis. Lama sekali aku gak merasakan nikmatnya seorang gadis," gumamnya. "Kamu cantik sekali. Lebih cantik dari semua wanitaku. Aku yakin tubuhmu juga akan lebih nikmat," gumamnya lagi sembari menyingkirkan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Tangan Hendrik membelai wajah Anissa dengan lembut. Berlahan tangan Hendrik menyusuri leher jenjang Anissa. "Mulus dan menggairahkan," gumam Hendrik. Lalu tangannya mulai turun ke bawah leher membuka satu persatu kancing kemeja yang Anissa pakai. Saat sedang membuka kancing terakhir, mata Anissa berlahan terbuka. "Kau bangun cantik," ucap Hendrik. "Aku di mana?" tanya Anissa yang masih belum sepenuhnya sadar. "Kami ada di tempat yang akan membawamu pada kenikmatan dunia sayang," ucap Hendrik dengan tatapan penuh nafsunya. "Kakakmu." Anissa tersadar sepenuhnya dan melihat orang yang ada di rumah bibinya dan begitu terkejut saat mendapati kancing bajunya sudah terlepas semua. Anissa langsung menutupi tubuhnya dengan kedua tangannya. Apa yang kamu lakukan padaku?" ucap Anissa terbata. "Tenang sayang. Aku gak akan nyakitin kamu kok. Aku akan memberikan kehangatan di malam yang dingin ini," ujar Hendrik seraya membelai rambut Anissa. Jangan sentuh saya." Anissa berusaha mendorong tubuh Hendrik dari hadapannya. Namun dengan tubuh Anissa yang jauh lebih kecil dari Hendrik, Anissa tidak bisa melawan orang tersebut. Hendrik menyeret Anissa dan merebahkannya ke tengah ranjang dan mengangkat kedua tangan Anissa ke atas kepala. "Jangan, tolong jangan." Anissa mulai menangis saat bibir Hendrik mulai menyusuri pipi dan lehernya. Tolong, jangan," teriak Anissa. Mau berteriak sekeras apapun, gak akan ada orang yang mendengarnya sayang. "Kamu harus melayaniku sepanjang hidupmu karena kamu di sini sebagai pelunas hutang bibimu. Jadi, kamu akan selamanya bersamaku. Paham?" bentak Hendrik. Anissa hanya menangis sesenggukan saat mendengar perkataan Hendrik. Dia dijadikan tumbal untuk melunasi hutang-hutang bibinya. Anissa tidak menyangka dengan perbuatan keji yang bibinya lakukan padanya. "Jadi, diam dan nikmati saja semua ini. Aku pasti akan melakukannya dengan lembut agar kamu menikmatinya," ujar Hendrik. Anissa hanya menggalang tanda tidak setuju. Tapi Hendrik tidak memperdulikan itu. Dia terus mencium pipi dan leher jenjang Anissa dengan penuh nafsu. Anissa hanya bisa menjerit dan berteriak karena memberontak pun dia sudah tidak sanggup lagi. Saat Hendrik ingin mencumbu lebih jauh lagi, pintu kamar itu didobrak oleh seseorang. Terlihat 4 orang masuk ke dalam kamar tersebut. "Brengsek, berani-beraninya kamu menodai dia,"
Raihan tanpa ampun langsung menarik tubuh Hendrik dan memukulnya dengan membabi buta. "Siapa kamu? Jangan ganggu urusanku," ucap Hendrik saat melihat orang-orang itu masuk ke kamarnya. Anissa yang terlepas dari Hendrik langsung duduk menekuk kakinya dan memeluk tubuhnya sendiri agar tubuh bagian depan yang terbuka tidak terlihat. "Saya calon suaminya, dan kamu sudah menodai calon istri saya. Dasar brengsek," ucap Raihan masih terus memukul Hendrik dengan kerasnya. Tubuh Hendrik memang lebih besar daripada Raihan. Namun kekuatan Raihan justru jauh lebih besar dari Hendrik. Sehingga dengan mudahnya Raihan bisa mengalahkan Hendrik. Randy dan pengawal langsung mengikat Hendrik dan membawanya keluar. Raihan langsung mendekati Anissa yang masih terlihat syok dengan kejadian itu. Jangan sentuh aku," gumam Anissa dengan mata terpejam dan wajah tertunduk dengan tangan yang terus memeluk kakinya. "Ini saya Raihan. Saya tidak akan menyakitimu. Percayalah," ucapnya. "Ayo buka matamu. Lihat saya. Saya Raihan," ucapnya lagi. Anissa membuka mata dan melihat dengan jelas bahwa yang ada di depannya memang benar Raihan. Anissa langsung memeluk Raihan dengan erat. Aku takut, mereka jahat, gumam Anissa. Tenang, saya akan melindungimu di sini. Kamu tenang saja, saya yang akan membalaskan dendammu pada mereka," ucap Raihan sembari mengelus punggung Anissa. "Aku ternoda, aku gak suci lagi," Anissa masih dengan tangis sesenggukan. "Biadab mereka, aku gak akan terima ini semua. Lihat saja kalian akan hancur di tanganku." Bantuin Raihan geram. "Kita harus segera pergi dari sini. Kamu akan aman bersamaku," ucap Raihan. Raihan melepas jaket kulit yang dia kenakan dan memakaikannya pada Anissa untuk menutupi tubuh bagian depannya. Lalu dengan sigap Raihan membopong Anissa keluar dari rumah tersebut. Raihan memasukkan Anissa ke dalam mobilnya dan membawanya ke rumah pribadi. Sesampainya di rumah, Raihan membawa Anissa ke kamar yang sebelumnya pernah Anissa tempati. Raihan meminta Biruni untuk menyiapkan air hangat untuk Anissa mandi. Tanpa banyak tanya, Biruni langsung menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Anissa. "Kamu mandi dulu ya. Bersihkan semua bagian yang pria itu sentuh," ucap Raihan. Anissa tidak bergeming dari tempatnya. Dia hanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong. Raihan paham jika saat ini Anissa sangat syok dengan kejadian yang telah menimpanya. Karena itu, Raihan memutuskan untuk keluar dari kamar Anissa, memberikan Anissa waktu untuk sendiri. "Ya sudah, saya keluar dulu. Kalau ada apa-apa tolong segera panggil saya. Saya akan tetap di rumah ini bersamamu dan tidak akan kemana-mana," ujar Raihan. Tak ada jawaban sepatah kata pun dari mulut Anissa. Raihan keluar dan menutup pintu kamar Anissa. Sepeninggalan Raihan, Anissa mulai menangis lagi. Dia bangkit dari duduknya, masuk ke dalam kamar mandi dan merendam tubuhnya di dalam bathtub. Anissa menggosok seluruh tubuhnya terutama bagian leher dan mukanya yang sempat dicumbu oleh pria itu. "Kenapa harus aku? Kenapa kalian kejam padaku? Kenapa kalian sangat jahat? Salah apa aku pada kalian sampai aku selalu disiksa oleh kalian?" Anissa berteriak dan menangis histeris di dalam bathtub masih dengan menggosok tubuhnya. 2 jam sudah Anissa berendam di dalam bathtub itu. Tidak ada tanda dia ingin menyudahinya. Anissa masih terus menggosok leher dan wajahnya sampai tidak terasa bahwa kulit di leher dan mukanya mengelupas karena terlalu keras digosok. Biruni yang bermaksud mengaptar teh hangat untuk Anissa, mendapati kamar itu kosong. Biruni memanggil Anissa namun tidak ada jawaban sama sekali. Biruni turun menemui Raihan yang sedang fokus dengan laptopnya. "Maaf tuan, Nona Anissa gak ada di kamarnya. Bibi panggil-panggil juga gak ada jawaban," ujar Biruni. "Mungkin dia lagi mandi Bi. Tadi saya turun agar dia bisa mandi," ucap Raihan. "Tapi tuan turun sudah sangat lama. Apa mungkin Nona mandi selama itu?" ujar Biruni. Raihan menghentikan pekerjaannya dan melihat arloji yang melingkar di tangannya. Dan benar ini sudah lebih dari 2 jam sejak Raihan turun. Raihan bangkit dan berlari menuju kamar Anissa. Dia memanggil Anissa namun tidak ada jawaban apapun.
Raihan juga mengetuk pintu kamar mandi yang ternyata terkunci dari dalam. "Nis, apa kamu masih di dalam?" tanya Raihan. Hening. Tak ada jawaban. Raihan berusaha memanggilnya kembali. "Anissa, Anissa, kamu dengar aku? Kamu di dalam kan? Ayo keluar. Kamu sudah terlalu lama mandinya," teriak Raihan. Lagi-lagi hening. Tak ada jawaban apapun dari dalam. Karena panik, Raihan mendobrak pintu kamar mandi dan masuk ke dalam. Raihan tercengang ketika melihat Anissa bersandar tak sadarkan diri di dalam bathtub. Tubuhnya yang terendam air sabun hanya terlihat kepalanya saja. Tanpa berpikir panjang, Raihan mengangkat tubuh Anissa yang terbalut busa ke atas ranjang. Biruni pun tidak kalah kaget saat melihat Anissa tidak sadarkan diri. "Bi, tolong bantu saya bersihkan tubuh Anissa dan pakaikan pakaian yang hangat. Saya akan menghubungi dokter," titah Raihan. "Baik tuan," ucap Biruni. Raihan bukan tidak nafsu dengan melihat Anissa tanpa busana. Namun dia masih punya akal sehat yang kuat untuk tidak menyentuh wanita yang belum jadi istrinya. Maka dari itu, dia meminta Biruni untuk menguruskan karena dia tidak ingin akal sehatnya akan hilang jika berlama-lama melihat tubuh polos Anissa. Raihan keluar kamar dan menghubungi Dr. Robert untuk memeriksa Anissa. "Tuan, Nona Anissa sudah selesai dibersihkan," ucap Biruni. "Terima kasih Bi. Tolong tunggu Dr. Robert di depan. Sebentar lagi dia akan datang ke sini," ujar Raihan. "Baik tuan," jawab Biruni. Biruni langsung turun ke bawah dan menunggu dokter di teras rumah. "Kenapa kamu jadi begini? Kamu udah banyak menderita selama ini. Aku tahu keluarga pamanmu yang melakukan ini. Kamu tenang saja. Saya yang akan membalaskan dendammu pada mereka semua," gumam Raihan sembari mengelus kepala Anissa. Tidak lama kemudian Biruni masuk bersama Dr. Robert. Dokter itu pun langsung memeriksa keadaan Anissa. "Bagaimana keadaannya dok?" tanya Raihan. "Dia hanya kedinginan karena terlalu lama berendam di dalam air. Untuk luka di leher dan wajahnya seperti luka akibat gosokan tangan yang terlalu kuat sehingga membuat kulitnya terkelupas. Saya akan memberikan salep untuk luka kulitnya. Dan saya juga akan memberikan beberapa obat lainnya. Tolong berikan pada Nona saat dia sudah sadar." "Jelas dokter. Apa telah terjadi sesuatu dengan Nona Anissa sebelumnya?" tanya sang dokter kemudian. "Ya, ada kejadian besar yang menimpa dia sebelum saya bawa ke sini," ujar Raihan. "Semoga tidak terjadi sesuatu yang serius pada Nona Anissa saat bangun nanti," ujar sang dokter. Raihan hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian Dr. Robert pamit untuk pulang. Biruni mengantar sang dokter sampai teras rumah. Sedangkan Raihan duduk tepi ranjang di samping Anissa. Raihan membenarkan selimut Anissa lalu membelai kepalanya dengan lembut.